Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sinyal, khususnya sinyal sinus. Untuk sinyal selain sinus seperti sinyal kosinus, kotangen, tangen dan selainnya mirip. Tapi kalau tangen dan kotangen tuh agak beda sedikit. Tapi kita fokus di sinyal sinus. Kenapa kok sinyal sinus? Karena semua sinyal alami, natural di alam ini digambarkan dengan bentuk sinyal gelombang sinus ataupun kosinus. Nah, jadi sinyal sinus itu adalah sinyal analog. Sinyal analog. Sinyal analog secara alami dia sinyal analog. Dalam pemrosesan sinyal, suatu saat dia pasti akan diubah ke digital. Sehingga diperlukan namanya ADC, analog to digital converter. Ya. Di dalam suatu sistem dia diproses, diolah, difilter dan sebagainya. Nanti dikeluarkan berupa sinyal digital lagi. Dari sinyal digital itu nanti dikonversi menjadi sinyal analog lagi untuk disalurkan ke aktuator atau ke sistem yang lain. Suatu komponen sinyal terdiri dari frekuensi dan amplitude. Ini sudah pernah bagi yang sekolah menengah atas pasti sudah pernah diajarkan di mata kuliah, mata pelajaran fisika. Dan di semester 1 pun juga pernah diajari tentang sinyal-sinyal dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita bahas lagi di sini. Suatu sinyal sinus memiliki rumus T atau YT sama dengan A sin theta. Theta adalah sudut atau derajat. Theta rumusnya adalah omega kali T. Omega itu kecepatan sudut kali T, waktu. Omega itu bisa dijabarkan yaitu 2pi kali F sehingga dikali T. F adalah frekuensi. Oke. Frekuensi itu adalah banyak gelombang dalam satu periode atau dalam satu detik periode. Jadi banyaknya gelombang dalam satu periode, dalam satu detik. Nah, kalau periode adalah dalam satu gelombang itu berapa detik waktunya, waktu yang ditempuh untuk membuat satu gelombang. Atau tadi secara istilahnya dalam satu gelombang itu butuh waktu berapa detik. Nah, seperti itu. Frekuensi rumusnya adalah N bagi T. T kecil. N adalah banyak gelombang, T adalah waktu antar mula sama akhir gelombang itu. Ya. Atau frekuensi sama dengan 1 bagi T besar, T periode. Misalkan suatu sinyal X T sama dengan 5 sin 4pi T. Maka coba kita buat rumusnya, buat program MATLAB-nya. Frekuensi sampling 10.000 T 0,0.21 per Fs titik 2 1,5 sudah pernah kita jelaskan di program MATLAB bahwa ini maksudnya seperti apa ya. Titik 2 1 per Fs berarti 1 per 10.000. Titik 2 1,5. Jadi 0 meloncatnya sejumlah 0,00001 sampai 1,5 ya. Y sama dengan 5 kali sin 4pi T. 5 kali sin 4pi T ya. Ini 4pi T. Jadi dalam program MATLAB pi-nya ditulis pakai huruf abjad pi. Plot T, Y dan grid on, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa satu gelombang adalah ini. Satu puncak atau satu lembah. Atau satu gelombang itu antar puncak. Puncak ini dan puncak ini ya. Atau satu gelombang ini adalah antar lembah. Ya, oke. Nah, terus amplitude adalah puncak maksimum. Nah, puncak maksimum itu disebut amplitude. Amplitude adalah puncak maksimum atau puncak minimum. Nilai amplitude itu selalu positif. Jadi bukan min 5 tapi 5 yang diambil. Nah, berapa banyak frekuensinya berapa? Dari gelombang ini kalau kita cari frekuensi berarti tadi pengertiannya gimana? Frekuensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Satu gelombang banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik ya. Jadi 1 detik itu di sini banyaknya gelombang ada berapa? 1
2 Hz. Berarti frekuensinya adalah 2 Hz. Atau periodenya berapa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang. Satu gelombang kan ini. Waktunya adalah 0,5 second. Berarti periodenya adalah 0,5 second. Dan nyambung, periode 0,5 second, frekuensi 2 Hz. Frekuensi adalah 1 per periode. 1 bagi 0,5, 2. Nah, hasilnya nyambung. Oke. Kalau secara rumus 4pi-t. 4pi-t sama dengan tuh 2pi ft. 4pi-t sama dengan 2pi ft. 4 pi-t dicoret, sisa 2f sama dengan 4. Jadi 4pi-t sama dengan 2ft. Pi dan t dicoret, tinggal 4 sama dengan 2f. Nah. Oke, saya tulis lagi. 4 pi t sama dengan 2 pi ft. 2 pi ft itu apa? 2 ft itu rumus dasar dari sinyal. Nah, jadi 4 pi t harus sama dengan 2 pi ft. F coret, pi-nya pi dan t dicoret. Pi dicoret, sama-sama mencoret, sehingga 4 sama dengan 2f. Maka f sama dengan 2 Hz. 4 bagi 2. Oke, gitu. Oke. Terus periodenya adalah 1 per f 0,5. 1 bagi 2 0,5 atau setengah detik. Oke. Nah, misalkan dari periode ini kita bisa menentukan nilai ini. Kita mau membuat berapa gelombang? Misalkan ini ya. Ini kita copy ke MATLAB. Coba apakah benar hasilnya? Nah, oke. Hasilnya 3 gelombang. Karena kenapa? Dapat dari mana? Jadi periodenya adalah 0,5 detik. Kalau detiknya T-nya ini 1,5, berarti 1,5 bagi 0,5, 3 gelombang. Kalau kita ingin membuat 10 gelombang, berarti ya periode ini dikali 10. Berarti ya di program kita ubah rumusnya jadi ini bukan 1,5 tapi 15. 0,5 kali 10, 5. Berarti kita ubah jadi 5. Maka akan terjadi gambar dengan 10 gelombang. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 gelombang, oke. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa diotak-atik sendiri ya. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.